Saudara puji nama Tuhan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang, itu saya sendiri Johanna Kolang, Adeline Doa, Veronica Karen, dan Emil Dawanta akan mempresentasikan mata kuliah ibadah dan liturgi dengan judul Liturgi Zaman Reformasi. Selamat menyaksikan. Yang pertama itu liturgi Luther, yaitu nyanyian suatu mazmur atau nyanyian rohani, Carrie Ellison dan Gloria, kemudian doa mingguan atau doa kolekta, kemudian pembacaan surat, nyanyian mazmur, pembacaan Injil, kredo atau dinyanyikan, homilia atau khotbah, doa Bapa Kami atau dinyanyikan, nasihat, kata-kata penetapan perjamuan kudus, pembagian roti atau sementara menyanyi, santus atau nyanyian lain. Kemudian pembagian cawan yaitu sementara menyanyikan Agnus Dei. Kemudian yang terakhir yaitu pengucapan syukur. Di sini juga ada liturgi John Calvin. Yang pertama itu foto, kemudian pengakuan dosa, pemberitahuan anugerah, kemudian puji-pujian, pembacaan Dasatita, yang kemudian Empikles atau doa untuk pembacaan firman Tuhan, kemudian pemberitaan firman Tuhan, kemudian kredo atau pengakuan imam rasuli, kemudian doa syafaat, kemudian pengumpulan persembahan, yang terakhir yaitu berkat dalam bilangan 6 atau urusan berkat lainnya. Selanjutnya kita masuk tokoh-tokoh liturgi zaman reformasi. Di sini ada Martin Luther. Nah, Martin Luther pada zaman reformasi membersihkan gereja dari segala unsur yang dianggapnya kafir dan hanya merupakan embel-embel zaman. Luther hanya mengizinkan adanya 3 meja dalam gereja, yaitu meja untuk pembacaan Alkitab, meja untuk pemberitaan Injil dan pemberitaan firman, serta meja untuk perjamuan kudus. Martin Luther memperbaharui liturgi secara bertahap agar tidak menimbulkan kegelisahan dalam umat. Luther memberikan contoh bahwa umat berhak menerima roti dan anggur dalam Ekaristi. Nah, Luther memperbaharui liturgi secara bertahap agar tidak menimbulkan kegelisahan dalam umat. Luther memberikan contoh bahwa umat berhak menerima roti dan anggur dalam Ekaristi. Nah, khotbah menjadi unsur utama dalam kebaktian karena menurutnya liturgi adalah pemberitaan firman. Pembacaan Alkitab dan khotbah disampaikan dalam bahasa pribumi, sementara hal-hal lainnya, misalnya nyanyian jemaat, boleh disampaikan dalam bahasa Latin. Imam besar memilih pakaian asalkan tidak menunjukkan kemewahan dan kemegahan. Luther juga hanya memperbolehkan hari Minggu serta hari raya Tuhan atau temporarel, yaitu hari Natal, Paskah, dan Pentakosta. Ia menghapuskan perayaan-perayaan hari raya para kudus atau santoral secara bertahap. Luther juga menerapkan ibadah harian atau ofisi. Ada 3 waktu doa komunal setiap hari, yaitu ibadah pagi, ibadah siang, dan ibadah senja. Ibadah pagi dilaksanakan sekitar pukul 4 hingga pukul 5. Nah, yang kedua adalah Martin Luther. Liturgi yang dibuat oleh Martin Luther bersifat injili dan memiliki segi personalitas yang menonjol. Yang pertama, pemberitaan firman Tuhan dan tanggapan umat kepadanya dalam bentuk mazmur-mazmur yang saling bersautan, doa, dan nyanyian. Kemudian yang kedua, peran Roh Kudus ditonjolkan secara aktif dan terlihat melalui khotbah yang mengena sehingga mendorong pertobatan. Yang ketiga, di waktu khotbah, umat bebas berdoa dan memuji tanpa dikekang oleh tata cara yang kaku. Keempat, gereja harus menjadi persekutuan kasih. Kasih harus mendasari segenap kehidupan orang percaya. Nah, materi yang berikutnya adalah reformasi nyanyian jemaat. Kita akan melihat apa yang terjadi pada reformasi nyanyian jemaat. Yang pertama adalah penerjemahan nyanyian ke bahasa daerah. Penerjemahan dan penggunaan nyanyian ke dalam bahasa daerah
terjadi pada reformasi nyanyian jemaat. Yang awalnya nyanyian-nyanyian di gereja digunakan dalam bahasa Latin, tapi pada saat itu diubah menggunakan bahasa daerah masing-masing agar lebih mudah dimengerti. Kemudian yang kedua adalah penekanan pada pendidikan dan partisipasi jemaat. Martin Luther dan John Calvin memandang pentingnya pendidikan agama dan partisipasi jemaat dalam ibadah. Oleh karena itu, mereka mendukung nyanyian-nyanyian jemaat ini dapat dipahami oleh jemaat sehingga memungkinkan mereka merasakan adanya keterlibatan dalam ibadah. Yang ketiga adalah penyampaian ajaran teologi melalui nyanyian. Nyanyian pada saat itu juga digunakan untuk menyampaikan ajaran teologi reformasi. Nah, nyanyian jemaat itu mencerminkan doktrin-doktrin reformasi yang ada yang diajarkan oleh para reformator. Dan yang terakhir adalah penggunaan notasi musik sederhana. Para reformator seperti Luther mendukung penggunaan musik dengan notasi yang sederhana sehingga jemaat dapat lebih luas untuk belajar dan menyanyikan nyanyian tersebut. Puji Tuhan, itulah presentasi atau video pembelajaran dari kami kelompok 4 tentang liturgi pada zaman reformasi. Kiranya materi ini dapat menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian dan Tuhan Yesus memberkati.